Terus ngomong-ngomong udah married belum lo? Duh, jangan ngomong masalah married. Aduh, gimana sih? Kalau kawin sih udah. Wes, kawin. Main sama gua alhamdulillah bisa baik ya kan, walaupun gua sendiri tidak baik. Dulu tuh si Anto ini tuh, waduh, selengean banget guys. Anjir, zaman waktu SMP tuh, gue tertindas sama dia bro. Waktu zaman SMP, jadi penting masih nggak kehujanan sama nggak kepanasan. Yalah, benar. Gitu. Lo di rumah sama siapa sekarang? Kan lo single nih, gitu kan? Lo sama siapa? Sekarang gua tinggal sama kakak perempuan gua. Oke. Terus sama ipar gua, sama abang gua satu, terus sama nyokap gua yang lagi sakit sekarang kan. Oh, sakit apa toh? Ya biasalah, kemarin kan jatuh. Oh. Jatuh terus kepalanya kebentur lantai gitu. Gitu. Ya. Nah sekarang gara-gara kejadian itu nyokap gua udah nggak bisa kayak dulu gitu loh. Yang biasanya bikinin gua sarapan kalau pagi kan, sekarang dia harus berbaring. Ya sekarang udah tugas gua lah sebagai anak untuk bisa merawat orang tua sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Mudah-mudahan nih pelajaran juga ya buat teman-teman yang punya orang tua, emang harus dikasih perhatian yang lebih. Jangan sia-siakan orang tua. Siap. Wih gila bro, selain Anto dulunya begajulan, selengean, gila. Ternyata doi ini bro, doi sayang sama orang tua bro, gila. Jarang bro orang kayak gini bro. Biasanya orang-orang yang udah begajulan, selengean itu nggak peduli sama orang tua. Mungkin ya semua sih beda-beda tergantung orangnya sih. Jadi jadi sekarang nyokap lo lagi sakit ya. Tapi sekarang gimana kondisinya bro? Ya begitulah. Sekarang kesehatannya makin menurun ya kan. Ya gue sebagai anak juga udah memberikan alternatif pengobatan ya. Semua udah gue berikan yang terbaik ya kan. Ya sebagai anak gue cuman bisa berdoa ya kan, semoga mah gue cepat sehat. Amin. Ya kan? Oke. Ya semua itu kan kembali lah sama Allah. Yang penting gue udah berusaha lah memberikan yang terbaik. Siap. Karena emang udah kewajiban juga sebagai seorang anak itu harus menjaga orang tuanya di saat orang tuanya itu udah benar-benar tidak bisa mengurus kita. Oh gitu. Iya, aduh sedih sih itu gua kalau nyelamatin pada saat orang tua gua kemarin benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, itu udah 99% tingkat kesadarannya. Kalau seandainya gua nggak berpikir yang positif dan gua nggak dalam keadaan emosi ya kan, mungkin gua nggak bisa berpikir harus dibawa kemana nyokap gua. Tapi karena pikiran gua tenang ya kan, gua berpikir lebih jauh langkah apa yang harus gua ambil untuk bisa menolong nyokap gua yang pada saat itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu mukanya itu udah kuning. Akhirnya gue bawa kan ke rumah sakit karena nggak ada BPJS. Ya mau nggak mau gue konsultasi tuh ke dokter, gimana caranya biar biaya semuanya ini bisa di cover sama BPJS ya. Kebetulan nyokap gue lagi itu dia KTP Tangerang ya, dia belum elektrik. Oh berarti belum seumur hidup ya? Belum seumur hidup, karena waktu saat itu dia belum rekaman ulang, dalam arti itu harus di-upgrade KTP lama ke KTP baru biar
biar bisa dibikinin EKTP. Oke, terus? Ya, alhamdulillah ya, dengan niat gue yang benar-benar buat nyokap, dan gue udah maksimal mungkin, alhamdulillah. Kalau untuk orang tua, insya Allah kalau kita ikhlas untuk bisa membantu atau memberikan jalan yang terbaik buat orang tua, semua pasti ada jalannya. Benar ya? Ya. Ini benar pengalaman pribadi gue loh. Ya. Nggak tahu ini rezekinya nyokap gue atau rezekinya keluarga gue atau gue sendiri pribadi ya. Itu dari nggak ada KTP sampai dia punya EKTP walaupun hanya resinya aja ya. Terus bisa langsung bikin BPJS kesehatan dalam waktu 2 hari 12 jam. Itu semua KTP lama udah gue ganti menjadi elektrik, ya kan? Dari nggak punya BPJS sampai punya BPJS kesehatan, sampai gue ditekan sama pihak rumah sakit itu untuk segera melunasi admin. Oke. Itu pas gue lihat adminnya Riz sekitar 45 jutaan kalau nggak salah deh. Gila. Lu bayangin gue dari mana? Itu gue sampai berunding sama kakak gue tiga-tiganya. Gimana kalau motor tiga-tiganya motor kita ini kita jual, mau berapapun, yang penting kita ada sedikit nyicil. Walaupun kalau kedepannya nanti nggak bisa bayar, gue siap pasang badan. Gue bilang yang penting mah gue ini bisa terselamatkan, ya kan? Karena satu-satunya jalannya harus dioperasi besar. Operasi besar itu kan istilah kasarnya itu kepala ya, kepalanya ini dibolongin. Jadi nyokap gue itu ada pembuluh darahnya yang pecah. Nah, dan darahnya ini menggumpal di otak. Satu-satu jalan kan harus dikeluarin tuh di operasi besar. Ya alhamdulillah pas operasi selesai, nah disitulah gue ditagih semua biaya administrasi, gue pusing. Paginya gue ngurus BPJS kesehatan, sampai gue cerita itu sama orang BPJS itu sampai nangis-nangis Riz. Nggak tahu, mungkin karena perasaan gue kali ya, yang udah lelah, yang udah capek 3 hari nggak tidur. Terus gue harus ngomong sebisa gue untuk bisa mereka percaya. Alhamdulillah mereka membantu semuanya. Itu tau gak Riz, itu gue pas daftarin BPJS itu di kantor BPJS Tangerang itu kan dia tutup jam 3. Kantor pemerintah kan jam 3 tuh tutup. Gue sampai sana tuh jam 3 pas. Pada saat gue masuk mau daftarin, gue tanya sama satpamnya, "Mas mau kemana?" katanya. "Pak, saya mau daftarin BPJS." "Udah tutup Mas," katanya. "Tapi tolong Pak, ini urgent banget," saya bilang. "Ini kalau nggak urgent." Itu gue ngomong begitu aja sama polisi, sama satpamnya, sampai gue berlinang air mata gitu. Ya kan? Ya mungkin dia ngerasa kasihan sama gue atau gimana ya kan. Gue dipersilakan masuk, ketemu dah sama resepsionis. Gue dimarahin pas gue nanya, "Mbak, saya mau daftarin BPJS." Resepsionis ngomong gini, "Mas nggak baca tulisan di situ tutup jam 3. "Ya saya tahu," gue bilang gitu kan, "tapi maaf Bu, ini urgent banget." Gue ceritain ya kronologi di rumah sakit seperti ini, gue harus begini ya kan. Oh ternyata gue alhamdulillah dapat kebijakan, gue disuruh naik ke lantai atas. Sampai di sana karyawannya udah nggak ada, sepi. Alhamdulillah ada bapak-bapak satu, ya kan. Mungkin masih ada satu kali yang nyelip petugasnya ya kan, yang belum pulang nih. Nah gue nanya sama kayak satpam di atas, "Pak, saya mau daftarin BPJS ini urgent banget." "Oh sebentar Mas ya," katanya. Dia masuk tuh, keluarlah ibu-ibu. Nah mungkin dia petugas itu kali ya, bagian pendaftaran BPJS. Gua ke situ, gua jelasin, gua terangin semua. Setelah gua terangin, alhamdulillah berkas gua diambil, didaftarin.
setelah 5 menit kemudian ibu itu bilang, alhamdulillah mas, BPJS emaknya udah saya daftarin, niknya juga online, tapi mohon bersabar, saya nunggu konfirmasi BPJS dari pusat. Waduh, udah duduk lagi kan gue bertanya-tanya, BPJS udah online, udah aktif, tapi harus nunggu konfirmasi. Gue tanya dong, konfirmasinya berapa lama? Dia nggak bisa ngemastiin nih. Ya, gitu orang ya. BPJS ini nggak bisa mastiin, karena kan ini kan datangnya dari pusat nih. Iya. Ya udahlah, gue pasrah aja lah. Yang penting apa yang udah gue lakuin itu udah yang terbaik buat gue, ya kan. Gue arah pulang ke rumah sakit dari Tangerang. Ya, di tengah jalan handphone gue bunyi. Oke. Gue diemin aja nih, gue kirim siapa, ya kan. Tanpa gue sadarin, di tengah jalan itu gue ngerasa capek. Gue minggir, gue beli minum tuh. Sambil gue iseng, gue buka handphone. Pas gue buat lihat, wah ada pemberitahuan nih dari BPJS. Ini nik ibu sudah bisa digunakan. Tolong ini di screenshot, nanti kasih ke pihak rumah sakit. Langsung sama gue tuh, gue screenshot, gue kirim ke kakak gue yang di rumah sakit, karena gue lagi dalam perjalanan kan. Paling ya kurang lebih 1,5 jam lah dari rumah sakit. Gue dari Tangerang ke rumah sakit di daerah Jakarta Timur ya. Situ gue pas udah WA gue nyampe sama kakak gue, terus dilihat, gue jelasin ini BPJS-nya harus difotokopi, terus kasih ke pihak rumah sakit. Itu pihak rumah sakit tuh terima. Pas dia lihat, wah kok udah jadi gitu ya. Perasaan tadi saya nyuruh untuk ngurus-ngurus gini kok udah cepet banget ya katanya. Ini deh BPJS mana katanya? Ini Tangerang punya bu katanya. Wah cepet banget ya, alhamdulillah katanya. Nah pas udah dicek semuanya, alhamdulillah biaya operasi nyokap gua yang kisaran 45 juta ya. Itu baru biaya operasinya doang, belum dokter, belum obatnya, belum ruangannya. Semuanya udah di cover sama BPJS. Alhamdulillah banget. Gua sampai sujud syukur. Itu kakak ipar gua bilang kayak gini, Riz. Kakak ipar gua nih, itu nggak nyangka ya si Anto selengan begajulan begitu, tapi bisa diandelin katanya. Nah, disitulah gua ngerasa bersyukur ya kan. Walaupun gua orangnya bejat, yang begajulan, yang selengean, tapi kalau untuk masalah hal-hal yang seperti itu sangat prioritas bagi gua, apalagi dengan orang tua ya. Jadi sekarang kondisi orang tua udah mendingan lah ya. Ya alhamdulillah. Dibandingin kemarin kan. Gitu. Tapi itu dia tadi udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan. Udah faktor usia lah ya. Faktor benar. Ya sekarang gua pasrah aja lah ya kan. Oke guys, jadi intinya sih semua itu jangan pernah melihat orang itu dari satu sisi bro. Jadi kita melihat orang itu dari semua sisi, dan ingat bro, kata pepatah jangan melihat orang itu dari luar ya, tapi lihat juga orang dari dalam. Oke bro. Oke guys, setelah tadi kita dengar pengalaman dan cerita-cerita dari Mr. Anto, berakhir juga sudah pertemuan kita di Ngebacol. Jangan lupa tonton ngebacol berikutnya guys di YouTube channel gua. Oke guys, terima kasih Om Anto. Sampai ketemu lagi nanti di lain waktu. Siap. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye.